PT Sritex sang raja tekstil dunia bangkrut, hutang capai 24 triliun. Perusahaan tekstil Sritex resmi dinyatakan pahit atau bangkrut oleh Pengadilan Negeri Semarang. Didirikan pada 1966, PT Sritex telah menjadi raja tekstil yang legendaris di 4 benua. Pada 1994, Sritex bahkan pernah menjadi produsen seragam militer untuk NATO dan tentara. PT Sanken Indonesia yang terletak di kawasan industri M2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akan menghentikan operasional pada Juni 2025. Dampaknya sebanyak 459 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja secara bertahap. Perwakilan karyawan terus berkomunikasi mengenai besaran ganti rugi atau kompensasi yang diberikan. Terlebih tidak sedikit karyawan yang sudah bekerja belasan hingga puluhan tahun. Dan sementara itu Bupati Morowali Utara, Delis Julkasan Hehi, menduga insiden bentrok pekerja smelter PT Kenpaster Nikel Industri di Morowali Utara, Sulawesi Tengah dipicu oleh provokator. Provokator tersebut diduga memiliki agenda di luar kepentingan dan kesejahteraan karyawan. Delis mengakui pihaknya sudah mengumpulkan ormas-ormas agar memiliki kesatuan pemahaman dengan pemerintah daerah. Kemudian Camat Petasia Timur dan para kepala desa juga sudah mengumpulkan warganya untuk memberikan pengarahan agar tidak ada yang terpancing dengan aksi provokator. Kerusuhan yang terjadi di Gunbuster Nickel Industry memakan 2 orang korban jiwa. Selain itu terdapat aksi penjarahan di Asrama Putri dan pembakaran aset perusahaan. Saat ini sekitar 70 orang telah ditahan oleh pihak kepolisian. Setelah melihat video tadi, apa yang Anda pikirkan? Ya, perusahaan-perusahaan di Indonesia bangkrut dan sangat merugikan karyawan-karyawan dan masyarakat. Apa pendapat Anda tentang PT atau perusahaan-perusahaan yang bangkrut di masa jabatan Prabowo ini, dan apa alasannya? Coba beritahu berkaitan dengan berpikir kritis menurut Anda. Pendapat saya tentang perusahaan-perusahaan yang tutup atau bangkrut di era Presiden Prabowo ini memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi karyawan, kreditur, dan bahkan masyarakat luar. Secara umum, kebangkrutan menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan dan operasional, seringkali akibat utang yang membengkak, manajemen yang buruk, atau penurunan penjualan. Dampak kebangkrutan pada perusahaan: 1. Henti operasi. Perusahaan bangkrut harus menghentikan semua aktivitas bisnisnya, kecuali untuk proses likuiditas. Direksi juga perlu bertanggung jawab hukum terkait kepailitan, termasuk kewajiban untuk mencegah kebangkrutan dan tanggung jawab jika kebangkrutan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka. Dalam perubahan kepemilikan, proses failitasi aset perusahaan dapat dialihkan ke pihak ketiga, termasuk kreditor atau pembelian dalam proses lelang. Kerugian, dampak, dan kebangkrutan pada karyawan pencarian kerja. Karyawan yang kehilangan pekerja akibat kebangkrutan, perusahaan mencari pekerjaan yang baru, yang dapat menjadi proses yang sangat sulit dan memakan waktu. Dan mencari kerja kan tidak semudah yang kita omongin ya. Karyawan memiliki hak untuk mendapatkan pesangon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi hak ini mungkin terbatas dalam proses likuiditas. Nah, menurut saya juga pesangon itu kan tidak besar dan tidak cukup untuk dia hidup kalau dia tidak mencari kerja lagi. Jadi emang sangat merugikan jika perusahaan itu bangkrut. Biasanya juga kreditur yang memiliki utang kepada perusahaan yang sangat banyak, tidak terhitung lagi entah itu uang berapa, yang bangkrut mungkin tidak dapat menerima pembayaran penuh dan bahkan mungkin mengalami kerugian. Perusahaan mungkin banyak yang mengalami kerugian gara-gara kreditur memiliki hutang kepada perusahaan.
Biasanya juga kreditur yang memiliki utang kepada perusahaan yang sangat banyak, tidak terhitung lagi entah itu uang berapa, yang bangkrut mungkin tidak dapat menerima pembayaran penuh dan bahkan mungkin mengalami kerugian. Perusahaan mungkin banyak yang mengalami kerugian gara-gara kreditur memiliki hutang kepada perusahaan. Nah, jadi kembali lagi ke dampak kebangkrutan pada masyarakat. Mencari kerja, kebangkrutan perusahaan dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia yang sangat banyak ini. Yang ada hashtag kabur aja dulu, itu mungkin lebih baik ya, karena kan banyak perusahaan yang bangkrut di Indonesia. Jadi mungkin orang-orang memilih untuk membuat hashtag Pak kabur aja dulu ke negara orang lain yang perusahaannya lebih mungkin menjamin dan penghasilannya besar dan jauh dari kata penutupan perusahaan atau kebangkrutan perusahaan. Perekonomian lokal, perusahaan yang bangkrut pada pengaruh perekonomian lokal, terutama jika perusahaan tersebut merupakan sumber pendapatan dan lapangan kerja utama di daerah tersebut. Paling fatal adalah penyebab utama kebangkrutan, utang yang menunggak, yang terlalu besar dan tidak dapat dikelola dengan baik, adalah salah satu penyebab utama kebangkrutan. Manajemen yang buruk, manajemen yang tidak efektif atau tidak kompeten dapat menyebabkan kesalahan dan perencanaan pengelolaan keuangan dan operasional. Makanya organisasi di dalam perusahaan itu penting ya. Penurunan penjualan, penurunan signifikan dalam penjualan baik karena saingannya atau perubahan tren konsumen mengancam keberlangsungan bisnis. Jadi konsep atau bentuk barang yang tren di masa sekarang itu perlu ya, karena konsumen lebih pintar dan lebih memilih barang yang menurut dia lebih murah karena kualitas atau apa. Karena sekarang udah canggih ya semua teknologi. Dampak ekonomi global juga mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan berpotensi menyebabkan kebangkrutan perusahaan dan kerugian perusahaan juga. Karena ekonomi global juga penting dalam suatu perusahaan. Karyawan juga akan mendapatkan penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi keluarga dan komunitas lokal yang berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan sehari-hari atau popok anak jika memiliki bayi kecil. Masyarakat akan mengalami kemiskinan karena perusahaan tersebut mungkin sumber pendapatan utama bagi masyarakat lokal. Jadi masyarakat akan mengalami dampak pada kesehatan mental. Perusahaan yang bangkrut dapat menyebabkan stres dan kecemasan bagi karyawan dan masyarakat lokal yang berdampak pada kesehatan mental mereka itu mungkin orang-orang yang sudah bingung untuk mencari kerja kemana lagi atau gimana perusahaan yang dia kerjakan selama ini tuh ternyata sia-sia atau mungkin bangkrut secara mendadak atau begitulah. Dampak pada penurunan investasi juga ngaruh ya. Perusahaan yang bangkrut dapat menyebabkan penurunan investasi pada infrastruktur lokal seperti jalanan, jembatan, dan fasilitas umum. Terus juga kerusakan fasilitas. Perusahaan yang bangkrut dapat menyebabkan kerusakan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat lokal ya, seperti contoh fasilitas kesehatan atau fasilitas pendidikan. Perusahaan yang
bangkrut juga dapat menyebabkan kerusakan citra bagi masyarakat ya, karena yang dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk menarik investasi dan bisnis baru. Perusahaan yang bangkrut juga pasti dan akan menyebabkan juga penurunan kualitas hidup bagi masyarakat lokal ya, terutama jika perusahaan tersebut merupakan sumber pendapatan utama bagi mereka yang sudah saya bilang tadi. Karena mungkin tidak semua orang mempunyai penghasilan dari usaha mereka. Jadi mungkin orang-orang kecil itu akan sangat membutuhkan dan akan merasa dirugikan juga karena perusahaan tutup atau bangkrut. Terus juga penurunan daya pembeli masyarakat itu sangat kurang ya, mungkin dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk pabrik sehingga pabrik kesulitan menjual produknya dan mengalami kerugian yang sangat besar. Terus juga produk impor yang lebih murah atau memiliki kualitas yang lebih baik dapat menguras daya saing produk lokal ya, sehingga pabrik kesulitan bersaing dan mengalami kerugian yang sangat besar mungkin. Biasanya juga karena ekspor yang lesu juga dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk pabrik, terutama bagi pabrik yang bergantung pada pasar ekspor ya, kan sekarang pajak aja mahal ya. Itu mungkin salah satu kesulitannya juga ya. Kondisi keuangan perusahaan yang buruk seperti ya utang yang sudah pernah saya bahas tadi, atau aset yang digadaikan juga dapat menyebabkan perusahaan terpaksa tutup ya, bukan karena dia tidak ingin berkembang lagi ya. Kondisi biaya produk juga mempengaruhi juga ya, seperti kenaikan harga bahan atau kenaikan upah juga menyebabkan pabrik tidak kompeten dan terpaksa tutup. Rapat umum pemegang saham juga adalah organ tertinggi dalam PT ya, yang berwenang untuk mengambil keputusan penting, termasuk keputusan untuk membubarkan perusahaan. Pembubaran melalui RUPS biasanya terjadi jika ada konsensus antara pemegang saham dengan persetujuan minimal 3/4 dalam pemilik saham perusahaan. Jadi jika PT didirikan dengan jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tertentu berakhir ya PT dapat dibubarkan. Namun juga menurut saya sebenarnya jangka waktu berakhir PT dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu melalui RUPS ya. Tapi jika PT itu memiliki modal dan keuangannya stabil untuk memperpanjang masa kontraknya, pengambilan dapat memutuskan pembubaran. Pengadilan juga menurut saya berpengaruh ya ketika PT atau perusahaan itu bangkrut, karena dia juga dapat memutuskan PT jika terdapat pelanggaran hukum atau perusahaan tidak menaturi perundang-undangan yang sudah diterapkan Bapak Prabowo ya, seperti akte pendirian catat atau perusahaan tidak aktif selama 3 tahun. Selain itu juga pengadilan dapat memutuskan pembubaran PT jika perusahaan dinyatakan valid. Kevalidan juga terjadi ketika PT tidak mampu membayar hutang ya, baik kepada kreditor maupun pihak lain. Dalam kondisi valid, PT dapat dinyatakan valid oleh
pengadilan, dan selanjutnya diatur dalam undang-undang yang sudah diterapkan. Lalu juga izin usahanya akan dicabut ya oleh pemerintah, maka PT juga dapat dihentikan operasionalnya dan dibubarkan. Yang pernah saya bilang juga, manajemen keuangan yang buruk tuh seperti pengolahan utang yang tidak efektif ya, dapat menyebabkan PT mengalami kesulitan keuangan dan bahkan failit. Ketidakmampuan beradaptasi dengan perusahaan pasar, bersaing yang ketat, dan kesalahan strategi bisnis juga dapat menyebabkan PT bangkrut dan terpaksa harus ditutup secara tidak sopan ya. Lalu juga faktor eksternal biasanya ya, menurut yang saya baca juga krisis ekonomi, bencana alam, atau pandemi dapat mengganggu operasi bisnis dan menyebabkan PT mengalami kerugian hingga akhirnya harus menutup perusahaan tersebut. Setiap perusahaan yang memutuskan untuk tutup itu biasanya ingin memperfokus produk ke semikonduktor ya, sehingga memutuskan untuk menutup lini produk PT tersebut ya, terutama pabrik di Cikarang yang mengalami penurunan tinggi produk secara bertahap ya. Gagalnya kompetisi juga tidak mendapatkan dukungan takhiran dan teknologi dari perusahaan induk. Lalu juga inovasi dan adaptasi itu harus handal ya. Inovasi produk dan layanan, terus mengembangkan produk dan layanan yang relevan dan kebutuhan pasar. Adaptasi yang paling terpenting adalah terhadap perubahan pasar, selalu waspada terhadap tren ya, dan merupakan di pasar serta siap beradaptasi. Nah, fokus juga harus pada langganan, layanan pelangganan yang unggul, berikan layanan pelanggan yang memuaskan untuk membangun loyalitas, mendengarkan feedback pelanggan, menggunakan feedback dari pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang bagus ya. Rekrut yang selektif, memilih karyawan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengembangan karyawan juga perlu ya, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi ya. Optimal proses bisnis juga terus evaluasi dan memperbaiki proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi. Pengguna teknologi ya, coba tolong perusahaan itu harus memanfaatkan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah operasional perusahaan, penjualan atau menarik customer untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Itu sih yang paling penting. Memiliki kepemimpinan yang menentukan arah ya. Kepemimpinan dalam sebuah perusahaan itu sangat menentukan arah dan keberhasilan perusahaan ya. Pemimpin yang visioner, menetapkan visi, strategi yang jelas, menginspirasi karyawan, dan menciptakan budaya perusahaan yang positif.
mungkin membuat keputusan penting, mengelola sumber daya secara efektif, dan menavigasi tentang bisnis ya yang paling utama. Kepemimpinan yang kuat juga mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perusahaan pasar ya, memastikan kelangsungan perusahaan. Sebaliknya, kepemimpinan yang lemah dapat menyebabkan disorganisasi, motivasi karyawan yang rendah, kegagalan dalam mencapai tujuan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kebangkrutan perusahaan ya. Lagi pula di era ini tuh Prabowo udah menetapkan seluruh perusahaan atau pabrik-pabrik besar di Indonesia tuh tidak boleh menggunakan uang lagi ya, apalagi jika ada orang yang jika orang yang masuk kerja menggunakan uang atau membayar uang. Itu sangat-sangat disayangkan ya, orang menggampangkan sesuatunya semuanya dengan uang. Seperti yang diketahui juga ya, untuk menjalankan PT itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Banyak PT-PT atau perusahaan-perusahaan yang belum break even karena biaya operasionalnya tidak sedikit. Tergantung skala juga ya yang dilakukan PT tersebut, sehingga alasan-alasan ini tuh muncul menjadi pilihan utama pendiri PT untuk menutup dan menonaktifkan bagi PT tersebut untuk mengalami kerugian yang lebih besar ya. Dipahami juga ya bahwa perusahaan tuh masih dianggap sebagai badan hukum sampai dengan pertanggungjawaban RUPS diterima ya oleh pengadilan yang menandai selesainya proses likuidasi. Jadi pembubaran ini menjadi proses yang mungkin sangat cukup panjang, menentukan dan membubarkan perusahaan-perusahaan PT-PT itu tidak semudah itu ya, karena ada pertimbangannya juga, dan merupakan suatu proses yang diberikan atau diperiksa dulu sebelum diterima oleh RUPS, baik dari sisi legalnya maupun sisi pajaknya. Sementara bagi PT-PT yang menonaktifkan, tidak membubarkan PT-nya sehingga tidak melakukan kegiatan usaha. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, kebanyakan pabrik atau PT atau perusahaan yang bangkrut di zaman sekarang tuh karena tingginya UMKM di wilayah tertentu, ditambah pajak yang tingginya persaingan di wilayah industri ya, dan setiap pabrik makin mempercanggih teknologi di perusahaannya masing-masing ya. Di samping customer yang semakin sedikit dan biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah karyawan begitu besar, dan di era jabat Presiden Prabowo ini sekarang banyak sekali pabrik yang digulung tikar karena menghasilkan yang mereka dapat tidak sesuai dengan biaya yang harus mereka keluarkan ya. Terima kasih atas pendapat Anda tentang PT-PT dan perusahaan yang bangkrut di era Prabowo ini ya. Hai, saya Melia Kusnadi, NIM saya 11241033 dari kelas MAC 05. Sekian pendapat saya tentang berita yang sudah saya pahami dan saya beri pendapat.